Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awaina ta'alam wa ta'alim wa naf'a wal intifa wa tadzakur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalata al khair biga wajhil wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amin. Amma ba'd. Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, yaitu kita sampai di bab tentang salat ya. Sampai perkataan beliau, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fid dharain, amin ila anqal wa afdalul a'mal al-mubadaratu bis shalah fi awali waqtiha. Dan amal yang paling utama, amal yang paling afdal itu adalah menyegerakan sholat pada awal waktunya. Jadi ketika masuk waktu sholat, ya hendaknya kita menyegerakan sholat itu dengan adab-adabnya, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya kita perhatikan, dan juga selalu kita usahakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelebihan daripada sholat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Kalau ente sholat sendiri dapat pahalanya 1 derajat, kalau ente sholat berjamaah Allah lipat gandakan sampai 27 derajat. Kalau misalnya ada orang nawarin ente, terus ente mau 1 juta apa 27 juta, kira-kira ente pilih yang mana, Rus? 27 juta pasti. Kalau orang pilih 1 juta, orang kurang itu ya. Nah begitu juga kita dalam masalah akhirat, harus cerdas juga. Allah ngasih pilihan mau 1 derajat atau 27 derajat. Wahai hambaku, kalau engkau sholat berjamaah aku berikan 27 derajat, kalau engkau sholat sendiri aku berikan 1 derajat. Jadi Allah kasih kedudukan yang tinggi kalau kita sholat berjamaah. Andai kata kita udah telat karena di jalanan atau lain sebagainya, ya kita datang ke masjid. Biasanya juga suka ada lagi yang telat. Ya kita datang ke masjid, kita lihat, wah ada yang wudhu juga, ajak dia untuk sholat berjamaah. Dan kalau teman kita minta temenin misalnya, ya temenin aneh yuk, aneh ketinggalan nih belum berjamaah, tadi ada uzur. Kita yang udah sholat boleh temenin dia, dan jatuhnya menjadi sunnah. Yang keduanya menjadi sunnah, kita nolongin dia supaya dia mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Jadi amal yang paling afdal adalah menyegerakan sholat di awal waktunya. Nah kalau sholat isya itu sunnahnya diakhirkan sampai langit betul-betul gelap. Jadi waktu isya itu masuk dari mulai terbenamnya mega merah. Ketika mega merah hilang, muncul yang namanya mega kuning. Mega merah hilang, mega kuning masuk, itu waktu isya. Nah setelah mega kuning hilang, muncullah yang namanya mega putih. Setelah mega putih, gelaplah langit, dan disinilah waktu yang paling afdal untuk menunaikan sholat sampai langit betul-betul gelap. Itu. Waktu isyanya udah masuk dari tadi. Setelah terbenamnya mega merah, cuman habis mega merah, mega kuning, mega putih, barulah langit gelap. Inilah waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat isya. Disunahkan kita melakukan sholat isya itu ketika langit gelap. Nah kalau ada ustadz ngajar antara maghrib dengan isya, boleh dia sampai lewat isyanya, tapi afdalnya, baiknya diputus dulu dengan azan. Nanti setelah azan dilanjut kajiannya, nggak apa-apa. Kenapa? Supaya ibu-ibu yang di rumah tahu kalau sudah masuk waktu isya.
Karena orang rumah seperti ibu-ibu biasanya patokan masuk waktu itu adalah dengan azan. Kalau azannya ditunda sampai setengah jam lebih misalnya karena ada pengajian, ya khawatir ibu-ibu mengira belum masuk waktu. Nah ketika azan setengah 8, Isya udah masuk setengah jam yang lalu, setelah dia mau sholat, dia lihat ada darah haid. Dia kira nggak wajib qodho. Ternyata itu wajib diqodho. Kenapa? Karena isyanya sudah masuk dari setengah jam yang lalu. Jadi ulama-ulama dulu tuh biasanya kalau ada pengajian sampai isya, dia masih mau lanjut kajiannya, dia putus dulu dengan azan. Azan dulu. Habis azan dia lanjutin nggak masalah. Yang penting azan dulu itu supaya emak-emak di rumah tahu udah masuk waktu isya. Karena orang awam itu tahu waktu sholat itu dengan azan. Jadi azannya jangan ditunda. Dikasih tahu ustadznya misalnya, Ustadz afwan azan dulu ya, nanti lanjutin lagi gitu. Kemudian wa yusannul ibradu bizuhri fi syiddati harin, dan disunahkan ibrad ketika hendak melaksanakan sholat zuhur. Ibrad itu menunda waktu sholat zuhur sekiranya cuaca nggak terlalu panas gitu. Tapi fi syiddati harin, pada saat musim panas. Indonesia nggak ada musim panas ya. Fi kutrin harin, dan di negeri yang panas seperti Saudi ya, di Riyadh itu negeri yang panas. Indonesia nggak masuk kategori daerah yang panas. Liman yusolli jama'atan, bagi yang sholat berjamaah. Fi masjidin ba'idin, di masjid yang jauh. Kalau masjidnya dekat sekitar kampung, maka sholat di awal waktunya walaupun di musim panas. Tapi kalau dia jauh masjidnya, dia di negeri yang panas, di saat musim panas, sunnah bagi masjid tersebut menunda waktu zuhur sehingga mulai tidak terlalu panas. Nah kalau kita di Indonesia bisa menjamak takdim zuhur dengan asar ketika ada hujan. Ketika ada hujan lebat, sekiranya ini hujan lebat nih nggak bakalan berhenti sampai asar. Saking gedenya tuh hujan, ya bakalan becek, bakalan belok itu. Dan masjidnya pun jauh dan nggak ada naungan untuk sampai ke masjid itu, maka yang sudah ada di masjid boleh menjamak zuhur dengan asar, itu jamak takdim. Dan yang di rumah, sholatnya di rumah. Jangan ke masjid ketika cuaca seperti itu. Yang belum ke masjid nih, masih di rumah, sholat di rumah. Nanti saat azannya tuh sunnah muazinnya ngomong ala shollu firihal, sholatlah kalian di rumah. Disuruh sholat. Yang belum nyampe di masjid suruh sholat di rumah. Tapi yang udah di masjid boleh menjamak takdim. Wa man akhara salata hatta waqa'a ba'daha kharijal waqti bi ghairi udhrin asa. Dan siapa saja orang yang menunda waktu sholat sehingga sebagian sholatnya dia lakukan di luar waktu tanpa uzur, aso, maka dia berdosa. Kalau dengan uzur nggak apa-apa, kayak misalnya lupa, ketiduran, dengan perkara yang mubah dan baik itu. Nah bagaimana hukumnya sholat tersebut? Dia tunda sholat sampai sebagian rokaatnya tuh ada yang di luar waktu. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya sholat tersebut tetap adaan. Kalimat ada dengan qodho itu sebenarnya sama artinya. Imam Nawawi dalam kitab Minhaj mengatakan, falau nawa qodho'an wa huwa fi adain sahhat salatuhu wa kadzalika bil aks. Seandainya orang yang sholat itu niatnya qodho'an dan dia masih di dalam waktu sholatnya masih ada, tapi niatnya niat qodaan, sahhat salatuhu, sah sholatnya. Jadi ketika ente sholat isya, di waktu isya ente niatnya usolli fardhu isya qodaan, tetap itu jatuhnya adaan, sah-sah aja. Begitu juga sebaliknya, ente sholatnya di luar waktu subuh udah habis, ente niatnya adaan bukan qodaan, sah nggak? Sah gitu. Ya, jadi sama aja ada dan qodhoan itu. Kenapa ada kalimat ada dan qodho? Supaya kita tahu
Sholat yang di waktunya itu namanya adaan, sholat yang waktunya udah keluar namanya kodoan. Andai kata sholat di akhir waktu, kemudian baru 1 rakaat azan, ya, dia sholat zuhurnya mepet nih, baru dapat 1 rakaat, rakaat kedua azan asar, maka sholatnya tetap dianggap adaan dan dia tetap berdosa kalau dia mengakhirkannya itu tanpa uzur, gitu. Kalau dengan uzur nggak berdosa, seperti ketiduran atau lupa dengan perkara yang mubah dan baik. Ya, jadi kalau dia tunda sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur, sebagian sholatnya sampai ada yang dilakukan di luar waktu. 1 rakaat dapat di dalam, masih di dalam waktunya, tapi ketika rakaat kedua masuk waktu sholat berikutnya, maka dia berdosa, tapi tidak separah orang yang semuanya di luar waktu sholat. Dia tunda sholat sampai keluar waktunya, jadi dia lakukan sholatnya itu udah bukan pada waktunya, dia tunda, dia akhirkan sampai keluar waktunya tanpa uzur. Nah, ini dosanya lebih besar lagi. Kata Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya. Wail itu lembah yang ada di Jahannam. Seandainya kata gunung-gunung yang ada di dunia digeser ke lembah tadi, gunung-gunung tadi bakalan terpecah-pecah, bakalan hancur. Gunung yang kokoh bisa hancur ada di lembah tadi saking panasnya. Bagaimana dengan kita manusia? Kalau kita sudah tahu tata cara sholat yang benar, kemudian kita jadi imam, maka kita dapat pahalanya makmum. Makmum kita berapa? 20 orang, dapat tuh pahala sholat mereka semuanya tanpa mengurangi pahala si makmum. Karena sholat berjamaah bisa terjadi karena kita sebagai imam. Nggak akan terjadi sholat berjamaah kecuali ada imam. Si imam dapat tuh pahala semua makmumnya. Makmumnya 50, 100, dapat pahala mereka semua. Itu. Kalau kita sudah mengerti tentang rukun-rukun sholat yang membatalkannya, begitu juga bacaan Fatihah kita bagus, layak untuk jadi imam. Ketika kita ada di suatu tempat yang di situ memang nggak ada imam rawatibnya, ya jangan dorong-dorongan, kita yang maju. Tapi kalau udah ada imam rawatibnya, ya dia yang paling berhak. Tapi kalau bukan di tempat yang ada imam rawatibnya, kita jangan nyuruh orang lain, kita maju. Kenapa? Takutnya yang maju bukan orang yang layak. Dia nggak tahu rukun sholat, dia nggak tahu yang membatalkan sholat, dan bacaannya hancur. Akhirnya semua orang sholatnya rusak, nggak sah. Itu kenapa? Karena kita nggak mau maju yang udah ngerti. Nah, maka belajar sholat yang benar, diamalkan adab-adabnya, diperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan bacaan Fatihah ente dan surat-surat ente dibagusin supaya ente layak untuk menjadi imam. Perhatikan tasdid Fatihah, makharijul hurufnya diperhatikan, ya. Jangan sampai nggak bisa menjadi imam. Nanti ente bakal jadi imam buat istri, buat anak-anak ente. Waman lam ya'rif waqtaha wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bidirasatin aw hirfatin. Dan siapa saja yang tidak mengetahui waktu salat, maka wajib atas dia berijtihad. Apa itu berijtihad? Yaitu bazlul majhudi li tahsilil maksud. Ijtihad itu mengorbankan segala usaha demi meraih tujuan. Dia berijtihad untuk mengetahui waktu sholat. Bidirasatin, misalnya dengan pelajaran. Biasanya nih ngaji satu kitab itu udah masuk waktu maghrib. Pengajiannya habis asar. Biasanya habis satu kitab pembahasan tuh langsung azan. Itu. Ini nggak kelihatan, nggak ada azan. Kemudian mendung langitnya, ya. Maka dengan itu ijtihadnya salah satunya dengan pelajaran, au hirfatin, atau dengan profesi. Misalnya biasanya tuh menyelesaikan satu baju jahitan, menyelesaikan jahitan satu baju masuk waktu isya. Itu ketika selesai satu jahitan baju itu masuk waktu isya. Itu ijtihad juga. Atau bisa juga dengan ayam yang terlatih. Ayam yang terlatih itu setiap waktu sholat dia berkokok.
khususnya di waktu subuh, itu juga termasuk ijtihad. Atau kalau si fulan pulang kerja nih nggak lama nih azan maghrib, itu pulang si fulan tuh dari kerjaannya, itu juga termasuk ijtihad. Fa in fatahu fardun bi ghairi udhrin wajaba alaihi qada'uhu alal fawr. Kalau dia ketinggalan satu sholat fardu tanpa uzur, bukan karena uzur syar'i, bukan karena lupa atau ketiduran sebelum masuk waktu, maka wajib atasnya mengqadha sholat tadi alal fawr, segera, nggak boleh ditunda kalau dia itu ketinggalannya tanpa uzur syar'i. Dan kalau menurut Imam Ibnu Hajar, dia haram melakukan ibadah sunnah. Nggak boleh tuh dia sholat duha, nggak boleh dia tuh sholat tasbih, nggak boleh melakukan ibadah sunnah, bahkan yang mubah pun nggak boleh. Makan, minum nggak boleh, haram. Sebelum dia mengqadha sholat yang dia tinggal itu, yang dia tinggalin tanpa uzur syar'i. Ya, tapi kata Imam Haddad, nggak apa-apa. Yang penting jangan sepelekan qadha dan juga jangan terbebani. Kalau yang ninggalinnya karena uzur, kalau dia ketinggalan sholat karena uzur seperti ketiduran atau lupa, maka qadhanya itu nggak wajib segera, tapi tarohi, kapan aja senggang waktunya, lebih longgar lagi, nggak harus segera di qadha. Itu Nabi pernah pulang dari peperangan, Nabi sangat lelah, kemudian bermalam di sebuah tempat. Nabi nanya sama para sahabat, siapa sekarang yang berjaga malam ini? Kata Sayyidina Bilal, saya wahai Rasulullah, giliran saya berjaga malam ini. Akhirnya Nabi dan para sahabatnya tidur. Sayyidina Bilal yang tugas berjaga malam itu juga ketiduran. Tidak dibangunkan Nabi kecuali oleh sinar matahari. Nabi bangunin tuh sahabat-sahabat yang lainnya. Sayyidina Bilal juga ketiduran yang suruh jaga malam. Nah, akhirnya Nabi suruh seorang sahabat meninggalkan tempat itu dan menyuruh mereka mengqadha di tempat yang lain. Kenapa nggak diqadha di tempat itu juga, nggak segera? Nah, dari sini sama ulama diambil kesimpulan, kalau qadhanya karena uzur, dia ketinggalan sholatnya karena uzur kayak Nabi dan para sahabatnya ketiduran, berarti nggak harus segera diqadha, waktunya tarohi, longgar gitu, nggak harus segera diqadha. Tapi kalau tanpa uzur, maka harus segera diqadha. Dan di tempat itu yang Nabi sama para sahabatnya tidur itu bekas tempat diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kelewatan waktu subuhnya. Nah, di sini Nabi dibuat tidur sama Allah agar menjadi syariat buat kita, bahwasannya kalau kita ketinggalan sholat, wajib kita qadha. Kalau Nabi nggak dibikin tidur, Nabi sholatnya tepat waktu terus, kita nggak tahu kalau ketinggalan harus ngapain. Makanya dibikin Nabi itu kelewatan subuhnya supaya jadi syariat, turun hukum. Kalau ketinggalan sholat wajib qadha. Ya, walhasil perhatikan sholat kita, jaga betul-betul, karena itulah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau sholat kita baik, seluruh amal kita baik. Kalau sholat kita buruk, maka buruklah segala amal kita, ya. Dari mulai yang wajib, tambah dah yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, yang muakkadnya ente jaga, tambah duha, dan juga jangan tinggalkan sholat witir. Untuk sholat sunnah itu menambah derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Kalau yang wajib-wajib kita laksanakan, itu modal utama untuk selamat dari neraka Allah. Yang sunnah kita amalkan untuk menambah derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita, keturunan kita, pasangan hidup kita, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dengan sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.